Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengupload materi ke LMS Uniga. Oke, pertama-tama mungkin kita bisa dicari saja di Google ya. Cari LMS Uniga. Enter saja, kemudian di sini paling atas ada yang namanya daring.uniga.ac.id atau di sini ada LMS Uniga Learning Management System. Diklik saja. Nah, selanjutnya di sini akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu silakan masuk ke menu login di pojok kanan atas. Nah, di sini silakan Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Setelah itu klik login. Setelah login, tampilan pertama Bapak Ibu mungkin akan seperti ini. Di kiri itu akan muncul mata kuliah yang semester sekarang Bapak Ibu ampu. Nah, di sini ini semua mata kuliah yang diampu Bapak Ibu. Mungkin pada studi kasus kali ini saya akan mencoba mengupload materi ke pengantar TIK kelas A ya, yang ini. Bapak Ibu klik saja kelasnya. Bisa lewat sini atau juga bisa lewat sini. Ini kelas A, PTIK A21 dan atau bisa lewat sini. Klik aja. Nah, tampilan awalnya itu akan seperti ini, dimana di sini akan muncul nama kelas di sini, mata kuliahnya, dan di sini ada nama kelasnya. Dan tidak lupa juga di sini muncul tahun akademiknya, karena tahun sekarang 2021. Kemudian di bawahnya ini akan muncul sebanyak 14 kali pertemuan ya. Nah, untuk mengupload materi kita bisa masuk ke menu sebelah kanan di sini. Ini ada yang ikonnya berbentuk gigi ya, atau yang berbentuk gigi, bisa diklik. Nah, kemudian pilih hidupkan mode ubah. Klik hidupkan mode ubah. Nah, nanti di setiap pertemuannya akan muncul tambahan menu ya. Ada ubah dan tambahkan sebuah kegiatan atau sumber daya. Nah, kemudian yang di atas ini bisa Bapak Ibu tambahkan untuk RPS misalkan ya. Saya contohkan misalkan untuk header di sini mungkin yang paling atas saya tambahkan sebuah kegiatan. Kemudian saya pilih file, kemudian tambahkan. Di sini nama filenya misalkan RPS. Kemudian pilih choose file. Cari RPS ya, RPS. Bapak Ibu tinggal unggah file aja langsung. Nah, di sini selanjutnya seperti ini, Bapak Ibu bisa juga menambahkan deskripsi mata kuliah di sini. Deskripsi mata kuliah bla 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 misalkan. Bapak Ibu jangan lupa diklik di sini, tampilkan deskripsi di halaman khusus. Setelah itu silakan Bapak Ibu simpan dan kembali ke kursus. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini untuk RPS mungkin, atau Bapak Ibu juga bisa menambahkan buku, materi atau apapun lah di sini. Itu yang di materi atas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertemuan pertama mungkin ya, pertemuan pertama mengajar saya. Silakan Bapak Ibu diklik tambahkan sebuah kegiatan atau sumber daya. Nah, di sini banyak pilihannya. Ada choice, ada database, external tool, quiz, penugasan, file, dan lainnya. Oke, mungkin di contohnya mungkin saya akan menambahkan file dulu. Di sini tambahkan, kemudian saya akan mengupload materi di materi pertemuan 1 atau materi pertemuan 1. Di sini diklik aja, kemudian upload file, pilih kelasnya, unggah file. Oke, sudah selesai. Kemudian
Di menu tampilan ada pilihan display, kemudian di sini ada otomatis, ditanamkan, paksa unduh dan dibuka. Silakan, ini bisa disesuaikan tergantung keinginan Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka ditanamkan. Oke, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, jika sudah, di sini materinya sudah terupload. Tidak lupa juga mungkin Bapak Ibu ingin melakukan tatap muka secara virtual mungkin ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan Google Meet ya. Kita masuk dulu ke Google Meet. Misalkan ini perkuliahan akan dilaksanakan nanti. Di sini saya anggap Bapak Ibu semuanya sudah memiliki ID atau link Google Meet-nya ya. Entah itu lewat dari New Meeting di sini, atau dari kalender juga bisa, atau bahkan Meet atau link Meet yang di generate atau muncul dari Google Classroom Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, salah satu fitur tambahan dari Google Classroom dengan menggunakan email Uniga itu adalah adanya link Google Meet yang dibuatkan secara otomatis ya. Di sini saya pilih kelas A. Nah, di sini ada tambahan seperti ini. Mungkin untuk defaultnya itu masuk ke setting Bapak Ibu. Di sini nanti akan ada pilihan untuk generate link Google Meet ya. Kemudian visible to student-nya bisa di enable atau disablekan. Kemudian tinggal di save. Nah, nanti di sini akan muncul link Google Meet. Ini Bapak Ibu bisa diklik kanan, kemudian copy link address. Nah, itu untuk link Google Meet-nya. Sekarang kita masukkan ke LMS kita. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menambahkan sebuah kegiatan sumber daya. Kemudian pilih bagian bawah ada yang namanya URL. Tinggal diklik aja URL, kemudian klik tambahkan. Nah, di sini muncul namanya misalkan Meet pertemuan 1. Di sini tinggal di paste aja. Oke. Kemudian tampilkan deskripsi halaman, bisa ditampilkan misalkan silahkan buka pada pukul 10.10 misal. Ini ya misal ya Ibu. Klik simpan dan kembali ke kursus. Oke, di sini munculnya seperti ini. Jika sudah selesai, anggap ini sudah selesai, Bapak Ibu tinggal pilih menu gerigi lagi yang di pojok kanan, kemudian matikan mode ubah. Nah, maka setelah selesai mengupload materi segala macamnya, tampilan di kelas Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Di mana di deskripsi paling atas itu akan muncul RPS mungkin ya, RPS atau buku atau silabus atau apapun itu yang biasanya Bapak Ibu bagikan sebelum perkuliahan. Dan di bawahnya ini ada pertemuan pertama atau pertemuan ke-1, di mana di pertemuan ke-1 ini saya menambahkan materi dan link Google Meet. Oke, mungkin untuk tambahan kita balik lagi ke hidupkan mode ubah. Mungkin Bapak Ibu ingin melakukan presensi kehadiran mahasiswanya. Jadi Bapak Ibu ingin merekap siapa aja yang mengakses LMS dan mengisi kehadirannya. Oke, untuk kehadiran Bapak Ibu bisa menggunakan sumber daya choice ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal diklik aja, tambahkan sebuah kegiatan atau sumber daya. Kemudian pilih choice yang paling atas, kemudian tambahkan. Nah, di sini misalkan choice name-nya dimasukkan presensi pertemuan 1. Misalkan di sini tampilkan deskripsinya di checklist. Silahkan isi pada pukul 10 sampai 10.20 misalkan. Di sini optionnya dikosongkan saja, kemudian ada di option 1 Bapak Ibu pilih masukkan hadir. Kemudian ketersediaannya silakan Bapak Ibu rubah, aktifkan dari mulai kapan
mahasiswa bisa ngisi dan sampai batas akhirnya sampai kapan mahasiswa tidak bisa mengisi. Misalkan saya ingin mengizinkan mahasiswa untuk mengisi ini dari pukul 10 lebih 10 dan batasnya itu pukul 10 lebih 20. Nah, ini tanggalnya disesuaikan, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Oke, itu untuk pengisian presensi ya. Baik, selanjutnya anggap sekarang perkuliahan akan dimulai pukul 7.00 ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini mungkin yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah silahkan Bapak Ibu akses salah satu sumber daya yang sudah diupload ke LMS Bapak Ibu sendiri, dan jangan lupa juga di kelas tersebut pastinya di kelas yang sesuai. Misalkan sekarang pukul 7.00 itu saya ada jadwal pengadaan komputer dan TIK kelas A. Silahkan Bapak Ibu buka kelas tersebut. Kemudian karena sebelumnya sudah saya jelaskan, saya sudah melakukan persiapan mengupload materi RPS dan sebagainya macamnya. Jadi ketika sudah masuk ke jadwal perkuliahan, Bapak Ibu cukup mengklik salah satu materi yang ada di sini supaya kehadiran Bapak Ibu tercatat otomatis oleh SIMAK. Mungkin di sini contohnya saya akan mengklik presensi pertemuan dan saya klik hadir di sini, kemudian simpan pilihan. Oke, selanjutnya balik lagi ke kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik link Google Meet yang sudah dibuat tadi. Oke, silakan Bapak Ibu klik di sini, maka di sini akan langsung diarahkan ke Google Meet ya. Kemudian join aja langsung misalkan. Oke, kalau sudah ini silahkan Bapak Ibu bisa melaksanakan perkuliahan secara biasa. Oke, kemudian saya balik lagi ke LMS ya. Nah, setelah LMS-nya tersebut materi tersebut sudah dilakukan seperti yang tadi, kemudian silakan Bapak Ibu masuk ke SIMAK. Caranya dengan mencari ya SIMAK Uniga. Diklik aja, kemudian nanti Bapak Ibu akan bisa login. Silakan Bapak Ibu login ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan setelah selesai tadi dengan teknis mengklik data di LMS, silakan Bapak Ibu dicek kehadiran dosen Uniga ini. Kehadiran dosen Uniga diklik. Nah, nanti di sini akan muncul status Bapak Ibu ketika sudah mengklik. Nah, cuman di sini statusnya hadir di kampus. Kemungkinan saat ini berada di ruang dosen yang bersangkutan. Jadwal tatap muka berikutnya pukul 10 di sini. Dikarenakan pada jam sekarang saya tidak ada jadwal. Cuman jika asumsinya Bapak Ibu sekarang pukul 7 ada jadwal, itu ketika mengklik di sini statusnya berubah menjadi bersiap untuk melaksanakan tatap muka atau sedang melaksanakan tatap muka. Nah, jika sudah Bapak Ibu sudah close, artinya kehadiran Bapak Ibu sudah tercatat, dan jangan lupa toleransinya itu 20 menit sebelum perkuliahan dan 20 menit setelah perkuliahan. Kemudian Bapak Ibu bisa cek juga presensi perkuliahannya. Silakan pilih tahun, pilih dosen, nama Bapak Ibu, kemudian pilih mata kuliah yang Bapak Ibu ampu tadi misalkan. Nah, di sini saya kasih kasus. Ini salah satu contoh pertemuan yang digenerate otomatis oleh SIMAK ya, oleh LMS ya. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu bisa pilih presensi. Nah, di sini akan muncul hadir makir. Di sini ini juga diisi oleh SIMAK ya Bapak Ibu. Jadi mahasiswanya bisa diarahkan juga mengklik atau mengisi presensi perkuliahan supaya kehadirannya otomatis masuk. Dan juga di waktu yang disesuaikan. Jangan sampai jadwal pukul 10 tapi mahasiswanya mengisi pukul 9. Itu tidak boleh. Dan mengisinya juga harus sesuai dengan waktunya. Selanjutnya untuk mengecek
apakah benar mahasiswanya sudah hadir, Bapak Ibu bisa cetak di sini. Nah, di sini akan muncul list mahasiswa beserta kehadirannya. Nah, di sini ini jadwalan ruangan, tanggalnya sekarang tanggal kapan, tanggal pertemuannya, kemudian ini presentasi ke berapa, dan ini realisasi pertemuannya berapa. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu terlambat di sininya juga akan disesuaikan dengan jam atau waktu Bapak Ibu mengaksesnya. Kemudian ini di kehadiran mahasiswa, semuanya ada yang hadir, tidak hadir, dan tidak ada keterangan. Nah, di sini yang hadir juga ada muncul tanggal dia akses atau tanggal dia mengisi kehadiran di LMS juga. Nah, mungkin yang 00 ini dihadirkan secara manual ya. Yang 00 ini dihadirkan secara manual, cuman yang jamnya ada data seperti ini berarti dia mengakses LMS di waktu yang ditentukan tadi, di waktu perkuliahan, seperti itu. Oke, itu mungkin untuk kehadiran otomatis dan integrasi LMS dan Google Meet ya, Google Meet dan membuat presensi pertemuan. Dan kemudian Bapak Ibu juga bisa mengekstrak ya presensi pertemuan ini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih view respon. Kemudian di sini kebetulan ini yang mengisinya baru saya aja. Bapak Ibu juga bisa mengunduhnya dalam format Excel. Nah, jika sudah, di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada nama akhirnya itu NPM, kemudian ada nama depannya itu nama mahasiswanya, ada alamat email, grup, dan choice ya. Choice di sini artinya pilihan yang tadi dimasukkan. Nah, di sini karena hanya saya yang mengisi, artinya yang mengisi kehadiran itu hanya saya. Sisanya not answer, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk langkah perkuliahan dengan menggunakan LMS. Bagaimana caranya upload materi ke LMS dan bagaimana caranya juga membuat video conference via LMS dan juga presensi kehadiran dengan menggunakan LMS. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.